Pengertian sederhana dari intuiting introvert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan indera keenam atau intuisi yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Sistem operasi pada tipe intuiting introvert berada di belahan otak bagian atas di sebelah kanan atau disebut dengan otak besar kanan atau diringkas dengan otak kanan. Pada otak kanan yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe ini berada di lapisan putih yang letaknya di bagian dalam. Otak kanan putih itulah yang menjadi sistem operasi tipe intuiting introvert. Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat karena mengandung sel otak lebih banyak. Kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari dalam keluar. Hal ini menyebabkan tipe intuiting introvert ketika memiliki ide yang bagus seperti diberi mesin roket untuk terbang ke angkasa bersama ide tersebut. Pada tipologi fisik intuiting sesungguhnya identik dengan perut panjang. Mereka memiliki perut yang panjang di mana di dalamnya terdapat usus yang panjang. Perut panjang tersebut rupanya merupakan ciri-ciri dari tipe intuiting yang mengolah makanan menjadi tenaga anaerobi dan disimpan dalam otot yang berwarna putih. Tenaga anaerobi yang terdapat pada otot putih ini merupakan tenaga yang tidak stabil dan meledak-ledak. Itulah mengapa jenis tenaga ini akan bagus untuk melakukan sprint dengan kecepatan tinggi. Tenaga anaerobi merupakan tenaga yang eksplosif. Tentu saja otot putih ini mesti sering digunakan supaya otot berkembang dan memiliki kapasitas menyimpan tenaga anaerobi yang lebih banyak. Tipe intuiting introvert terlebih lagi karena ditunjang oleh ketersediaan baterai yang ada di dalam dirinya, menyebabkan tipe ini seperti memiliki daya ledak yang kuat. Selain memiliki bentuk fisik yang astenis atau jangkung tebal, orang tipe intuiting introvert juga memiliki tubuh sebagai penunjang bagi kepalanya untuk pergi terbang jauh bersama gagasannya. Oleh karena itu, pada tipe intuiting secara umum sering kali memiliki bentuk bahu yang miring seolah-olah ibarat roket yang dipandu oleh kepalanya, khususnya otak kanannya. Dalam proses pencernaan makanan secara rakus diolah oleh perut panjang dan disimpan pada otot putih dari tipe intuiting sebagai tenaga anaerobik. Tenaga anaerobik ini memiliki kemampuan untuk melakukan sprint, bergerak secara eksplosif namun kemudian cepat habis. Pada tipe intuiting dengan kemudi introvert, hal tersebut masih bisa didorong hingga mampu mencapai jarak menengah. Namun tetap tidak bisa digunakan untuk jarak jauh. Penggunaan untuk jarak jauh hanya mungkin jika memakai tenaga aerobik. Itulah mengapa tipe intuiting kurang suka main otot. Tipe ini tahu bahwa pada dirinya hanya tersedia lebih banyak otot putih dan kurang memiliki otot merah yang mengandung tenaga aerobik. Tipe ini lebih suka menggunakan kepala, namun jenis kepala sebelah kanan yang tidak membuat merengut seperti kepala sebelah kiri, karena kepala kanan tipe ini justru lebih banyak nyeleneh. Sifat khas tipe intuiting introvert ada beberapa. Learner, suka belajar atau mempelajari sesuatu, terutama hal yang baru. Kemudian asertif, berani bersikap atau menuntut hak atau kualitas. Kemudian ingin atau menyukai kesempurnaan. Lalu pembelajar formal, intelek, sukar disenangkan karena punya standar yang tinggi. Lalu optimis, percaya diri dengan apa yang ia lakukan atau yang menurutnya akan terjadi. Kemudian bangga dengan diri, memperjuangkan konsep atau gagasannya sedalam-dalamnya sampai tergali habis. Lalu kuat pendirian dan kuat memegang ide besarnya. Yang kemudian itu selanjutnya adalah mampu menjual, capable selling.
Sebagai pribadi yang utuh, tipe intuiting introvert memiliki sisi diametral, yaitu berpikir positif namun juga sekaligus menghayal ala time tunnel, seolah-olah semua bisa terjadi. Menyenangkan sebagai mitra bisnis namun tidak suka bicara pribadi. Percaya diri sangat tinggi namun memacu mesinnya terlalu cepat, seolah tanpa rem. Selain itu, tipe ini terlihat atraktif dan estetik namun terkadang melewati zamannya. Meski mahir membuat konsep dan sekaligus menguasai pekerjaan hilirnya, namun menjadi terlalu masa bodoh dengan lingkungannya, terbuka dengan perbedaan pendapat namun tetap keras kepala dengan keyakinannya. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya, jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan dari tipe intuiting introvert mampu dalam kreativitas dan intuisi yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan kreatif atau disebut dengan creativity quotient. Tipe intuiting introvert memiliki kelebihan otomatis yang berfungsi dalam kerjanya yang terbiasa mencari kualitas. Kualitas tersebut diciptakan dari pangkal sehingga membuat tipe ini sangat getol mencari penemuan-penemuan atau penciptaan yang baru. Kelebihan tipe ini justru terletak pada orientasinya untuk mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Tipe ini mencari kepuasan. Jika karya ciptanya kemudian diakui sebagai penemuan baru, maka hal tersebut menjadi kepuasan yang tak terhingga bagi tipe ini. Demikian juga tabiatnya terhadap uang. Tipe intuiting introvert akan membelanjakan dan menginvestasikan uangnya untuk segala sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas dirinya atau karya ciptanya agar ia memperoleh kepuasan secara berkelas. Chemistry pada tipe intuiting introvert yaitu mengeluarkan ide-ide originalnya. Desain keberhasilan hidup seseorang dengan tipe ini ditandai dengan kemampuan menjalankan program untuk menginkubasi ciptaannya. Tipe ini tidak pernah kehabisan ide karena radar vertikalnya diberi roket dari dalam. Secara umum, mesin kecerdasan intuiting memiliki chemistry kata yang berupa ilmu dan gagasan. Bagi tipe ini, ilmu dan gagasan tersebut akan begitu mudah dimunculkan. Namun ide saja tidak cukup, ide tersebut harus diterbangkan setinggi-tingginya. Proses menerbangkan ide dimulai dengan cara mematangkan ide, lalu dibuatkan infrastruktur untuk menerbangkan ide tersebut. Wujud konkret mematangkan ide dan mempersiapkan infrastrukturnya yaitu jika ide tersebut telah terwujud menjadi program dengan segala peranatanya. Semakin banyak program yang bisa digarap tipe intuiting introvert untuk merealisasikan mimpinya, maka tipe ini akan semakin menemukan jati dirinya. Dengan fungsi kepala kanan yang bagus, tipe intuiting lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan berkelas yang membutuhkan kualitas yang bersumber dari sumber daya kreativitas yang dimilikinya. Jika digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan indera keenam, maka fungsi kepala kanan akan membuat tipe intuiting lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang necis, yang tidak kotor oleh keringat. Hal itu juga membuat tipe intuiting memiliki peranan sebagai sutradara di belakang layar yang memberi ide dan inspirasi kepada para pemain yang berada di lapangan atau di panggung. Jika tipe intuiting dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya, akan muncul sifat ingin serba sempurna. Hal ini membuat tipe intuiting introvert menyukai peranan sebagai seorang penggegas yang menginisiasi atau memulakan pekerjaan dengan target melakukan perubahan atau memberi nilai tambahan pada pekerjaannya.
Secara umum, kemampuan menangkap bahasa langit atau memprediksi kejadian membuat tipe intuiting berani mengambil resiko. Hal inilah yang membuat tipe ini sangat berminat menjadi pengusaha atau pebisnis yang sejatinya berani menghadapi resiko gagal. Target dan harapan tipe intuiting hanya akan puas jika menghasilkan sesuatu yang signifikan atau berbeda secara nyata. Tipe ini berharap dapat selalu menciptakan sesuatu yang baru, sehingga pada akhirnya secara akumulatif ia berhasil mengubah keadaan dirinya atau lingkungannya secara signifikan. Lalu arah mereknya dengan kemampuan untuk mencipta, memberi nilai tambah, menghasilkan perubahan yang signifikan, menjaga kesempurnaan. Tipe intuiting ini memiliki merek yang melekat pada dirinya sebagai sosok yang memiliki kualitas kerja yang tinggi. Tipe intuiting introvert tidak mementingkan kuantitas, tapi justru sangat mementingkan kualitas, ya, atau margin yang besar, sehingga kesungguhan untuk menjaga kualitas kerja menjadi jaminan bagi orang lain yang ingin bekerja sama dengan tipe ini. Dalam proses belajar, tipe intuiting introvert selalu berfokus untuk memahami konsep. Upaya memahami konsep tersebut tidak mudah, maka tipe ini perlu dibantu dengan ilustrasi, grafis, dan film yang akan memudahkan baginya untuk memahami konsep dari setiap pelajaran. Selain itu, proses belajar dari tipe ini juga dapat ditransfer dari bahasa tubuh si pengajar. Tipe intuiting introvert akan menyukai guru yang ekspresif dalam berkomunikasi, baik dari aspek konten pilihan kata ataupun dari cara penyampaiannya. Konten pelajaran yang disukai tipe ini adalah konten yang dapat menggugah keingintahuan atau memberi inspirasi baru baginya. Tipe ini juga menyukai cerita-cerita petualangan yang fiktif, karena hal itu akan membuka cakrawala fantasinya. Pemberian motivasi bagi tipe intuiting introvert cukup dengan ditantang melihat masa depan untuk lebih baik. Tipe intuiting introvert memiliki optimisme yang kuat dan juga keras kepala untuk memperjuangkan kemauannya. Dengan memvisualkan big picture tentang masa depannya, maka akan lebih mudah bagi tipe intuiting introvert untuk membangun sendiri rute keberhasilannya. Demikian pula dalam kegiatan belajar, tipe ini akan lahap membaca buku jika sudah melihat manfaat bagi dirinya. Clue dirinya yaitu menciptakan program atau wadah untuk menuangkan ide dan gagasannya. Kata kuncinya industri yang mendorong ide, kreativitas, dan konsep. Kata kunci dalam memilih profesinya itu yang tidak terikat ya, dan memerlukan pengembangan yang luas. Dalam pemilihan sekolah dapat dipertimbangkan di marketing, lifestyle, penerbangan, atau bisa juga bisnis, pelatihan, penulis, sastra, sinematografis, detektif, seniman, pengusaha, peneliti sains murni atau fisikawan, pencipta lagu, engineering, proyeksi, peramal bisnis, pemain saham, investor, filosof, pakar pembelajaran, ya, arsitek, sutradara, pelukis juga bisa ya, pesulap, terus pemain saham, atlet, pelatih olahraga, pertandingan, cenayang, dan masih banyak lain. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan kreativitas, mengandalkan tenaga anaerobik karena perutnya panjang, atau tenaga tidak stabil yang melompat-lompat dan meledak-ledak, serta jenis jurusan atau profesi yang bernapaskan perubahan signifikan, radikal, dan memiliki ciri-ciri kemurnian ide atau menerbangkan ide menjulang ke langitnya.